Halo guys, ketemu lagi dengan gue di kanal Bang Arif dan kembali di rubrik Hotspot. Seperti biasa di Hotspot gue nggak sendirian dan hari ini untuk kedua kalinya gue berkunjung ke rumah Bang Rizal Ramli. Mungkin lo ingat ya, sebelumnya gue udah pernah kesini dan ada 3 podcast yang udah gue rilis. Dan ini kunjungan istimewa karena terjadi di hari ke-8 Ramadan. Ya, gue sapa dulu ya. Sore Bang Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Rizal nih ganggu lagi Bang. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bang. Ya. Sehat ya Bang ya? Sehat. Yang nggak sehat kan Republik. Kita mah sehat. Kitanya harus sehat Bang ya kalau mau Iya. ngeberesin Republik. Bang. Yes, betul. Bang, nih saya ada yang meresahkan ini masalah ekonomi Bang. Karena ini kan Presiden bilang nih, kita mulai pulih nih otomotif. Katanya 100-190% naik nih permintaan. Sebelum itu, kan saya lihat videonya Bang Rizal nih. Kata Abang 5,5 tuh nggak mungkin Bang. Pertumbuhan ekonomi ini, Pak Luhut malah bilang 7% Bang katanya, Q2. Jadi saya pengen tahu nih pendapat Abang gimana? Kalau soal para pejabat, lihat aja track record-nya di masa lalu. Soal ramalan, soal angka-angka. Oke. Kebanyakan kan ngawur, meleset gitu. Iya. Nah, kalau mobil dari awal saya memang bilang pasti akan terjadi kenaikan penjualan mobil sementara karena dikasih pajaknya dinolin. Oke. Ya, dan kalaupun naik dari level yang udah rendah karena tahun lalu tuh anjlok kan, ya kan kalau naik 190.000 dikasih pajak negatif nol ya sudah tentu. Tapi itu hanya akan bertahan sementara. Karena yang beli mobil ini people yang on the margin pendapatannya. Kalau yang makmur kan udah punya mobil lah. Oke. Iya kan, ini kan kelas mobil 100 juta. Ya bisa dia, tetapi bisa juga nanti setahun lagi nggak mampu bayar dan sebagainya. Yang kedua, kalau di kuartal 1 udah pasti nggak bakal lah 7%, itu mah mabuk habis. Kenapa? Satu, daya beli rakyat tuh masih merosot. Iya. Ya, padahal konsumsi publik itu lebih dari 55% dari total GDP. Nah, kenapa daya beli masyarakat anjlok? Karena pertumbuhan kredit negatif sejak bulan Oktober sampai hari ini. Oke. Ya, jadi istilahnya uang yang beredar aja disedot. Kesedot ya karena makin lama perlu utang yang makin besar pembayarannya. Uang pemerintah hari ini untuk bayar bunga hutang aja harus minjem gitu. Oke. Termasuk dengan menjual surat utang negara. Nah, ini namanya istilah teknisnya itu crowding out. Oke. Artinya pemerintah sudah terlalu banyak berhutang, untuk membayarnya dia mesti nyedot likuiditas dari masyarakat. Oke. Nah, jadi boro-boro ada peningkatan likuiditas. Ya, biasanya kalau kita mau tumbuh ekonomi 6%, pertambahan kredit itu minimal 15%. Oke. Nah, ini negatif. Ya, jadi disedot likuiditas, itu yang menjelaskan nggak ada daya beli. Oke. Nah, memang ada berita positif dari ekspor. Ekspornya naik lumayan besar, importnya naik juga walaupun sedikit lebih kurang. Ya, jadi berita bagus di kuartal 1 ini hanya soal ekspor yang naik, import yang juga naik, tetapi semua indikator makro yang lainnya masih anjlok. Oke. Ya kan, jadi kalau ada yang ngibul, ini udah naik 7%, ya mungkin nggak tahu di negara antah berantah lah gitu. Oke. Nah, kuartal kedua kemungkinan biasanya akan selalu ada pick up, karena itu kan musim lebaran. Oke. Biasanya rakyat paksakanlah belanja, beli hadiah lebaran. Walaupun lebaran ini kan dilarang mudik. Yes. Tetapi yang terjadi rakyat
pulang 2 hari sebelum tanggal pelarangan, tanggal 6. Nanti kembali 3 hari setelahnya. Jadi total mereka liburan 2 minggu lebih lah gitu. Yes. Iya kan? Dugaan saya sekitar 80% rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tetap pulang kampung. Ya, nunjukin bahwa kebijakan pemerintah itu nggak pernah berbasiskan angka. Oke. Tidak scientific, ya kan? Harusnya kan bisa ditebak Betul. berapa dan sebagainya. Nah, dengan sekitar 80% orang pulang kampung, itu tentu ada peningkatan pengeluaran, yang kaya juga mungkin liburan, Yes. dan sebagainya, atau tinggal di hotel lah minimal karena nggak ada pembantu kan. Ya, jadi kuartal kedua ada pick up sedikit. Tapi pick up itu nggak lama, karena setelah itu tuh banyak sekali rakyat kita yang golongan menengah bawah yang memang nggak mampu, kerja kagak. Sederhana lah. Coba perhatikan di jalanan di Jakarta, memang ada taksi lain kecuali Bluebird. Kan yang lainnya tutup semua. Iya. Itu pun sebagian besar sopirnya udah pulang kampung. Iya kan? Karena memang nggak ada kerjaan, nggak cukup hidup di Jakarta. Oke. Ya. Nah, dengan cara-cara mereka menanganin masalah ini, saya sih berkesimpulan ini pemerintah nggak mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena polisinya beda, polisinya kebalik-balik. Oke. Ya kan? Turki dulu ada masalah, ekonominya anjlok karena COVID, India, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Mereka prinsipnya sama. Pompa daya beli golongan menengah bawah. Itu yang dilakukan oleh Erdogan. Fokus gitu, Bang. Ya, itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Modi. Sehingga ekonominya pick up, naik lagi. Itu yang dilakukan oleh Joe Biden. Ya, paket dia yang kedua kemarin, itu kasih stimulus untuk golongan menengah bawah. Oke. Ya kan, sehingga mereka punya daya beli. Itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Johnson. Boris Johnson. Yes. Ya kan, dia naikin pajak perusahaan besar, orang kaya, pendapatannya itu dipakai buat pompa yang bawah. Lihat nih, semua sama. Patternnya sama ya, Bang. Polanya. Hanya di Indonesia yang terbalik-balik, karena Menteri Keuangannya terbalik. Iya kan? Okay. Jadi pajak yang kaya-kaya, dia kurangin. Misalnya pajak sawit, pajak mobil, pajak macam-macam. Yeah. Tapi yang perintil-perintil daya beli dia Uber. Dikejar-kejar. Iya. Terus harga utility bakal dinaikkan kan? Iya. Harga gas, harga listrik, harga apa. Iya kan? Jadi justru yang beli, yang bawah ditekan supaya makin anjlok. Iya kan? Sementara berbagai kemudahan diberikan sama yang besar. Diberikan tax holiday, bebas pajak 20 tahun buat yang gede sama asing. Dan sebagainya. Ya, tidak aneh, boro-boro mempercepat pemulihan recovery, kita akan membuat ini makin nyungsep ke dalam. Ya, karena rumus ilmunya nggak balik. Nah, kayaknya ini kan udah panik. Defisit anggaran tadinya di bawah 3% GDP, udah dinaikin jadi 6%. Iya kan? Karena tetap mau jalanin proyek-proyek. Yes. Proyek ibu kota baru, proyek ini. Di mana-mana itu dalam krisis kita potong dulu yang nggak perlu, kayak rumah tangga lah. Ya, betul. Fokus sama yang benar-benar perlu aja. Ini Menteri Keuangan terbalik, ilmunya juga terbalik. Nunjukin dia nggak berani bilang enggak sama presiden. Ya. Ya kan? Jadi tetap aja tambah proyek ini, proyek itu. Nah, sumbernya dari mana? Dari meminjam lebih besar lagi. Yang kedua, maksa Bank Indonesia nyetak uang. Itu udah 600 triliun lebih. Mungkin sampai 1.000 triliun. Ya, makin lama juga makin berbahaya. Ya kan? Mereka juga udah panik, mau ngambil uang umat Islam, uang haji uang apa? Uang wakaf lah segala macam.
Lama-lama kepepet, akhirnya minta tolong IMF. Iya kan? Makin hancur ekonomi Indonesia. Iya. Saya sih nunggu dia ngundang IMF, berarti Jokowi jatuh. Persis kayak Soeharto dulu gitu lah. Abang lihat tanda-tanda itu Bang ya, waktu Iya kan kemarin dia saya udah mulai ngomong itu. udah pidato, udah ngomong, dan dia udah panik. Dari mana nih? Pengeluaran jalan terus, makin nambah, tapi pendapatan kan rendah. Belum pernah dalam sejarah Indonesia tax ratio, rasio pajak per GDP serendah ini. Oke. Ya, Ini kaitannya ke daya beli tadi Bang ya? ya enggak penerimaan pemerintah dong. Enggak, maksudnya orang nggak bayar pajak itu karena tadi Iya nggak ada ekonomi. macam-macam. Oke. Karena ekonominya betul-betul anjlok apa dan sebagainya. Jadi belum pernah. Kalau betul Menteri Keuangan yang hebat, tax ratio-nya tinggi dong. 14-15%, negara tetangga kita segituan lebih kok. Iya, iya. Ini paling rendah, paling cuma 8% lah dalam sejarah gitu lah. Kalau Menteri Keuangan hebat kan menjaga supaya penerimaan negara bagus, caranya tax ratio masih 15%-an, ya pengeluaran juga yang nggak perlu hemat. Ini kan mengaku hati-hati, mengaku prudent, prakteknya kan sebaliknya. Persis kayak bosnya. Pidato anti import, ya kenyataannya import ugal-ugalan. Jadi anak buah juga ngikut, ngaku prudent, ngaku hati-hati, pengelolaan fiskal sama sekali tidak hati-hati, bahkan ugal-ugalan. Bang, saya tertarik mengulik yang tadi yang cetak uang itu Bang. Ya. Itu yang lewat BI kemudian beli di pasar primernya Sun Bang ya? Ya, berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia yang lalu sampai tahun lalu, pemerintah tidak boleh menjual langsung kepada Bank Indonesia. Harusnya di pasar sekunder. Di pasar sekunder. Dia nerbitkan Sun, ya nanti Bank Indonesia beli di pasar sekunder. Itu untuk menjaga otonomi, independensi kebijakan Bank Sentral. Diubahlah ya dengan undang-undang peraturan yang baru ini, yaitu pemerintah bisa nyetak Sun berapa aja, paksa Bank Indonesia langsung beli di pasar sekunder. Pasar primer. Baik primer. Walaupun bentuknya kebanyakan giral ya. Iya, iya, iya. Artinya kemudian itu yang membuat tadi ya Bang ya, ada crowding out itu ya Bang ya? Crowding out tadi secara lebih luas lagi. Bang, tadi yang Menteri Keuangan Bang, beberapa kali tadi Abang sebut. Saya baca tweet Abang yang terkait dengan komunikasi Abang dengan Pak Kwek Kian Gi. Yang posisi SMI ini yang dengan IMF lah gitu. Ini seperti apa sih Bang sebenarnya duduk perkaranya kok bisa demikian? Ya, kita berdua kesimpulannya nyaris sama. Ini Menteri Keuangan payah banget. Iya kan, bahwa dia dapat hadiah ini karena ngasih yield tinggi aja. Oke. Pengelolaan fiskalnya payah, utang ugal-ugalan, tax ratio terendah. Harusnya Menteri Keuangan ini kan dipecat. Cuman Pak Kwek bilang, Mas Rizal nggak bakal berani Jokowi mecat Sri Mulyani. Iya. Ya, dia ya nggak punya nyali lah. Nah, yang menarik memang pada waktu sebelum saya jadi Menko-nya Gus Dur, Menko-nya kan Pak Kwek Kian Gi. Iya. Waktu itu ada dibentuk oleh Pak Kwek dan Dewan Ekonomi Nasional. Pak Emil Salim, Sri Mulyani anggotanya. Nah itu kalau rapat ekonomi bersama Pak Kwek sebagai Menko, rapat di dalam, Pak Kwek kan biasa punya ide macam-macam lah. Ya kan? Begitu rapat ditutup, sejam kemudian dia langsung terima telepon. Dari Kepala Perwakilan Bank Dunia, Kepala Perwakilan IMF di Indonesia, marah-marahin Pak Kwek. Pak Kwek nggak boleh bicara ini, nggak boleh usul ini, gini. Akhirnya selidik punya selidik, yang bocorin itu namanya Sri Mulyani. Iya kan? Memang dia ngabdi itu sama IMF Bank Dunia. Waktu saya hadir sidang kabinet, saya waktu itu belum Menko, Menko-nya Pak Kwek, saya ketua tim monitoring, para menteri diangkat Gus Dur. Nah itu kan ada rapat DEN, ya kan? Terus mereka bacakan
letter of intent dengan IMF, poin nomor 8 belum dilaksanakan, nomor 12 belum dilaksanakan, begini begitu. Iya kan? Si Quick tulis memo, Mas Quick duduknya sebelah sana, tulis memo, Mas Rizal, begini yang namanya antek-antek ya. Ya, kok dia yang bacain letter of intent IMF kepada kita semua? Wong saya yang negosiasi, kok saya yang tanda tangan? Emang kita kagak bisa bahasa Inggris? Di belakangnya saya tulisin, Pak Quick, masa orang ngerti yang namanya komprador asing ya begini. Dia ngabdi sama tuannya, bukan sama kepentingan nasional kita. Sayang saya nggak simpen itu. Coret-coret gitu. Tapi begitulah kelakuannya. Itu di tengah rapat, Pak? Hah? Di tengah rapat. Dia kan nggak lucu. Dia baca letter of intent. Ya, poin segini, ini belum. Menurut IMF harusnya begini. Kok nggak begini? Nggak begitu. Jadi dia ngewakilin tuannya, bukan mewakilin kepentingan Indonesia kita. Oke. Dan sering, ini saya buka pertama kali nih, on live. Waktu itu saya Menteri Keuangan, Menko Equin. Kita mesti negosiasi di IGGI, ya di Tokyo, ya Indonesia dapat financing lah. Sebelum saya berangkat, saya dipanggil sama Gus Dur. Rizal, mohon maaf, kalau kamu sendiri yang pergi ke Tokyo sama menteri-menteri, kamu pasti gagal. Karena kamu hanya bisa berhasil kalau kamu didampingin Profesor Wijoyo. Saya bilang, Gus Dur dengarnya dari siapa? Ada deh. Saya bilang, Gus jangan rahasia-rahasiaan. Saya tahu kok dari siapa Gus Dur, dari anteknya geng itulah, geng mafia. Si ini kan. Gus Dur bilang, oh bener kamu tahu aja katanya. Gus, itu hanya mitos. Seolah-olah kalau tidak ada Pak Wijoyo ikut perundingan internasional, pasti gagal. Itu mitos yang sengaja dikembangkan oleh Wijoyo dan kawan-kawan. Itu nggak benar. Tergantung kepada siapa Gus Dur berikan mandat. Gini deh Gus, kalau Gus Dur nggak percaya saya bakal gagal. Saya minta ngundurin diri jadi Menko. Gus Dur tunjuk aja siapa yang lain. Gus Dur kaget. Ujukan Rizal, jangan Rizal. Saya hanya khawatir kamu gagal. Itu Gus. Iya kan? Nah, besoknya di headline Kompas ada tulisan Sri Mulyani. Rizal Ramli pasti gagal di pertemuan CGI di Tokyo karena tidak punya hubungan internasional. Bercanda dia. Iya kan? Nah, saya terbang ke Tokyo bersama Dr. Arif Ariman. Kita cuma naik business class. Biasanya delegasi Indonesia buat pertemuan internasional itu dijemput sama Mercy 8 biji, 10 biji. Iya kan? Saya nggak mau dijemput. Saya hanya mau naik subway dari Tokyo ke hotel tempat pertemuan. Ya, akhirnya kita naik subway aja berdua. Ya. Karena saya sering ketemu Perdana Menteri Belanda. Kita naik mobil mewah 8 biji, dia cuma naik sepeda ke kantor. Kita mau minjem dari dia. Kan nggak lucu banget gitu loh. Salah kostum Bang ya, salah kostum kan. Gempar. Karena saya datang istilahnya naik subway, naik taksi. Jepang angkat topi banget. Belum pernah ada menteri pejabat ekonomi negara Indonesia kayak begini. Ya kan, dia betul orang Jepang kan appreciate banget. Iya. Nah, habis itu saya makan sama dubes-dubesnya, sama dubes Indonesia. Dia tanya, Pak Ramli nanti malam mau makan di mana, mau lihat musik atau hiburan di mana. Saya waktu itu masih muda banget, Bang Arif, rambut gondrong. Gue marah banget. Lu tuh dubes bukan servis gue, jangan servis boy. Dia kan ngaturin gua makan malam di mana, apa segala macam. Yang penting kamu tahu nggak negara yang ikut sidang CGI ini, iya kan? Bagaimana posisinya terhadap Indonesia? Iya kan? Ada keberatan apa? Nggak bisa jawab. Nggak punya data ya, Pak? Iya. Dia nggak ngerjain fungsinya sebagai dubes. Katanya dubes hebat tuh, dubes Indonesia hebat. Akhirnya saya mulai acara
nggak resmi aja, habis makan siang, saya panggil satu-satu kepala perwakilan Amerika di conference itu. Kamu, keberatan kamu apa? Ya kan? Yang saya putusin langsung. Yang enggak, saya bilang kita review macam-macam. Jadi satu-satu 20 anggota yang hadir di sidang CGI, kita udah diskusi 15 menit masing-masing. Kita selesaikan, kita solusi. Semua happy. Jadi besoknya sidang CGI yang resmi itu tinggal formalitas doang. Karena mereka udah sepakat sama kita semua. Ya, disepakati Indonesia dapat financing 5 miliar dolar. Ya. Nah, saya ajak teman-teman dari Infit NGO. Ya kan? Biasanya mereka hanya boleh sebagai pendengar doang, nggak boleh ngomong. Saya waktu itu biasanya sidang CGI itu selalu dipimpin oleh kepala perwakilan Bank Dunia Asia. Saya nggak mau. Wong yang kita kok yang berkepentingan. Indonesia mau pimpin, jadi saya pimpin sendiri. Dan hidup kayak diskusi akademik. Teman-teman dari Infit saya suruh ngomong, lu kritik aja Bank Dunia, IMF, terserah lo, apa aja. Oh mereka ngomong tuh si Bini Bukhari, iya kan? Belum pernah mereka bisa ngomong terbuka itu. Saya suruh jawab kritik terhadap Bank Dunia. Coba Bank Dunia jawab, iya kan? Dan sebagainya. Nah, begitu selesai menjelang sidang tutup, negara-negara yang besar sepakat buat kasih grant, uang tanpa bunga, ya. Bukan pinjaman, sebesar 500 juta dolar. Belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Kenapa? Karena mereka seneng. Ya, pejabat ekonomi di Indonesia, dari Indonesia ini benar-benar down to the earth, naik taksi, ya kan? Naik subway, yang kedua dia terbuka, terus terang, ada masalah dicoba diselesaikan. Belum pernah dalam sejarah Indonesia dapat grant 500 juta dolar. Nah, jadi mitos bahwa kalau bukan Wijoyo dan anak buah Wijoyo berhasil, baru berhasil, itu bohong semua. Ya, tergantung kok siapa yang pimpin. Saya ingat waktu itu saya lapor Gus Dur ditelepon, Rizal, saya berdoa berhari-hari supaya kamu sukses. Saya senang banget kamu berhasil gini. Ya. Nah, itu contoh. Tapi orang kayak saya, kalau saya nggak setuju ya saya mundur. Begitu dong. Misalnya nih Jokowi minta proyek ini, proyek itu. Ya kan? Kalau kita nggak setuju, ya kita tolak. Ini nggak benar, kita nggak punya uang. Kalau mau dipaksain kita yang mundur. Begitu dong. Sikap intelek akademik kan begitu di seluruh dunia. Dan itu yang nggak ada sekarang, Pak? Nggak ada. Zaman Bung Karno sih biasa. Menteri beda sama presiden, nggak setuju, ya mohon maaf Pak. Bung Karno, saya mundur deh. Banyak tuh yang begitu. Bang, balik ke utang tadi Bang, sedikit Bang. Menurut Abang kalau bicara tadi sebenarnya Abang udah singgung ya Bang ya, karena tadi bunganya begitu mahal. Dari sisi tingkat keparahan ya Bang, itu scale-nya 1 to 10 itu separah apa dan kenapa Bang? Ya ini sih udah parah banget. Udah lebih dari 6.000 triliun. Belum termasuk utang BUMN, third party, kalau itu sih udah lebih besar lah. Utang itu kan biasa. Iya. Yang penting kemampuan bayar. Sama aja. Bang Arief punya kredit limit. Yes. Ya kan? Berapa kredit limit itu? Kira-kira sepertiga dari gajinya bulanannya di Pak Arief. Betul. Pak Arief gajinya 10 juta, ya sepertiganya lah. Yeah. Kredit limit 3,5 juta atau 4 juta. Nah, persoalannya kita udah ngelebihin itu. Jauh Bang ya? Iya jauh. Di dunia ini nama indikatornya namanya debt service ratio. Berapa pembayaran hutang kita dibandingkan dengan ekspor kita. Yang aman itu di bawah 20%. Indonesia udah 35%. Ya, itu indikator bahayanya. Yang kedua, dia sudah mengakibatkan crowding out yang saya jelaskan tadi. Dia nyedot likuiditas. Harusnya kan kita minjem membuat ekonomi tak ada tambahan likuiditas dong. Buat memompa ekonomi. Ini kagak, dia malah nyedot likuiditas. Ini nggak ngerti.
Jadi dibandingkanlah, oh utang Indonesia sama Amerika masih rendah dibanding GDP. Itu indikator yang ngawur. Oh, oke. Iya kan? Kenapa? Amerika satu-satunya negara yang bisa nyetak uang dolar berapa aja. Karena dia negara adidaya. Betul. Atau Jepang, atau Eropa. Tinggi GDP-nya, tapi jangan lupa pendapatannya atau investasinya di luar negeri dan revenue-nya dalam US dollar sangat besar. Mereka memiliki istilahnya net open position triliunan US dollar. Nggak ada masalah. Yes. Minjem. Ya, Indonesia net open position-nya negatif. Oh, oke. Iya kan? Ini banyak ekonom aja, termasuk Menteri Keuangan terbalik, mesti diajarin lagi, dikuliahin lagi soal begini. Bukan bandingan dengan GDP, kemampuan bayar. Yang kedua, crowding out atau tidak. Yang ketiga, you punya net open position berapa? Oke. Ya saya sih nggak aneh, dia kan belajarnya labor economics, ekonomi perburuhan ya. Oke. Kalau economic mah nggak ngerti-ngerti pisan. Cuma bahasa Inggris bagus lah itu. Nah yang terakhir, kita nggak ada lagi orang yang apa misalnya ditangkap hanya karena Islamophobia atau apa, ya kan? Siapapun yang menghina agama, kita penjarain sama koruptor. Udah, Habib, nanti Jumhur segala, kita lepasin semua tahanan politik, termasuk di Papua. Ya, asal jangan ikut gerakan bersenjata, itu lain treatmentnya.